لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ووالاه إلى يوم الدين. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، حضرات العلماء والأساتذة المحترمين, para guru, para alim, para ulama, para asatidz yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, dan semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan berbagai macam nikmat yang tak terhingga. Begitu banyak nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita, nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat semangat kita di dalam menjalankan kebaikan dan ibadah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan Allah anugerahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kitab Bustanul Wa'idhin wa Riyadhus Sami'in. Pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang kita manusia nanti di hari kiamat di mahsyar akan melewati jembatan atau yang disebut dengan as-sirat, yang di dalam as-sirat itu ada beberapa pos yang kita harus lewati, dan disitulah kita ditanya tentang 7 hal. 6 sudah kita bahas. Yang ketujuh, pos yang ketujuh adalah thumma yuhbasuna 'ala al-qatrati as-sabi'ah wa yus'aluna 'anis sidqi. Pos yang ketujuh itu kita ditanya tentang kejujuran, tentang menjaga lisan kita. Karena kejujuran itu kita ungkapkan dengan lisan kita. Dengan lisan, kalau tidak bisa ngomong, berarti dengan apa? Dengan tulisan. Itulah ungkapan kejujuran kita. Dan juga dengan tindakan, ucapan. Kemudian ucapan itu sama dengan lisan bagi yang tidak bisa ngomong, tetapi diawali dengan hati kita, karena pangkalnya kejujuran itu adalah hati kita. Kalau antara hati dan lisan beda, itu namanya apa? Antara lisan dengan hati beda. Namanya munafik. Jadi di dalam hatinya sebetulnya B, tapi yang disampaikannya A. Ya. Artinya beda. Maka bisa itu masuk dalam kategori munafik.
zahirnya dengan batinnya beda. Zahirnya kafir, batinnya zahirnya batinnya kafir, zahirnya menampakkan sebagai seorang muslim. Batinnya dia bohong, tapi lahirnya dia ungkapkan dengan kata-kata seakan-akan dia benar, maka dia adalah munafik. Faman hafiza lisanahu 'anil kadhibi, siapa yang menjaga lisannya dari dusta, dari bohong, naja minas sirat, maka dia selamat dari as-sirat, dari jembatan yang tajamnya lebih tajam daripada pisau dan kecilnya lebih kecil daripada rambut kita. Wa naja minan nar, siapa yang menjaga lisannya dari bohong, menjaga supaya tetap jujur, maka dia selamat dari siksa api neraka. Wasara ilal jannati ma'al abrar, dan dia akan menjadi penghuni surga bersama orang-orang abrar, orang-orang yang baik. Apa yang dimaksud dengan jujur dan dusta? Maka di sini kemudian dibahas as-sidqu wal kadhib. Wa man kadzaba faqad khalafa al-kitaba was sunnata. Siapa yang berdusta, maka berarti dia bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad harrama na'imal jannah, dan dia berarti dia mengharamkan dirinya, wa qad hurima, dan dia dihalangi. Karena dia dusta maka dia dihalangi, terhalang dari kenikmatan-kenikmatan surga. Ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala: "Idza kadzaba al-mu'minu kadzbatan aw kadzbatan min ghairi 'udhrin taba'ata minhu al-malakan masirata sanatin min natli ma jaa'a bihi wa kataba Allah tabaraka wa ta'ala 'alayhi bi kadzbatin 80 khati'atan aqalluha kaman yazni bi ummi." Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang ditulis oleh Ibnu Al-Jauziyah, apabila seseorang berdusta, seorang mukmin berdusta satu kali bohong, min ghairi uzrin, yang bohongnya itu tidak didasari dengan alasan yang bisa dibenarkan. Berarti kalau bohong tapi didasari dengan dasar yang benar, maka nggak apa-apa. Jadi di sini dusta min ghairi udhrin, tanpa uzur. Dusta tanpa uzur. Bohong yang tidak beralasan. Maka kedua malaikat menjauh darinya. Taba'ata minhul malakan. Kedua malaikat menjauh darinya. Masirata sanatin. Kedua malaikat rahmat yang selalu menurunkan rahmat kepadanya. Malaikat Jibril, malaikat Mikail menjauh darinya. Masirata sanatin, sejauh 1 tahun. Kenapa menjauh darinya? Min natni ma jaa'a bihi. Karena baunya apa yang dia bawa itu. Jadi seperti baunya nanah, tahu nanah ya? Min natni ma, jadi bau. Orang bohong itu malaikat menjauh karena malaikat kebauan, bau. Wa kataballahu tabaraka ta'ala 'alaihi bi kadzbati 80 khati'ah. Kemudian Allah tulis dengan dustanya itu
bikitbati thamanina khati'ah. Satu kali dusta itu ditulis 80 kesalahan. Wa kataballahu tabaraka wa ta'ala alaihi bikitbatin thamanina khati'ah. Satu kali dusta ditulis 80 kesalahan. 80 kesalahan itu yang paling rendah itu adalah seperti orang yang menzinai ibunya. Orang yang berzina dengan ibunya. Kaman yazni bi ummihi. Na'udzubillah min dzalik. Kitbatul mu'min bi thamanina khati'ah. Jadi satu kali bohongnya orang mukmin itu 80 kesalahan. Wa idza kadzdzabal mu'minu min ghairi 'udhrin, apabila seorang mukmin bohong tanpa uzur, bohong yang tidak memiliki alasan yang bisa dibenarkan, yakhruju min fihi syai'un muntinun, maka keluar dari mulutnya itu sesuatu yang busuk. Yakhruju min fihi syai'un muntinun, keluar dari mulutnya sesuatu yang busuk, yang bau busuk. Hatta yablughal arsya, sehingga sampai ke arsy. Karena sampai ke arsy, yang di arsy sana pada marah semua. Akhirnya melaknat orang yang ngirimi bau busuk. Fatal'anuhu hamalatul arsh, yang membawa arsh. Arsh ini kan di bawah, ya kan? Siapa yang bawa arsh? Ya, para malaikat. Arsh itu dibawa, dijaga, dibawa oleh para malaikat. Itu di Al-Quran disebutkan, alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim 'adzabal jahim. Itu surat Mukmin atau surat Ghafir. Surat Al-Mu'min atau surat Ghafir, ayatnya kalau nggak salah ayat 5 itu ya. Coba dibaca di situ. Ya. Malaikat yang membawa arsy, alladzina yahmiluna al-arsya, yang membawa arsy dan sekitarnya, mereka bertasbih dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman. Dan mereka selalu memohonkan ampun kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita betul-betul beriman kepada Allah, menjaga lisan kita nggak bohong, maka kita didoain malaikat. Itu ayatnya ada itu. Surat Ghafir tadi. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat penjaga arsy, malaikat penjaga arsy, pembawa arsy, malaikat pembawa arsy. Doain kita orang-orang yang beriman. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Di antara doanya, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan. Ya Allah, bentangkanlah rahmat kepada mereka. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman, dan ilmu. Faghfir lilladzina tabu, maka berikanlah ampunan ya Allah kepada mereka yang bertaubat. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak,
Berikanlah ampunan kepada mereka yang taubat dan mengikuti jalanmu. Tabau sabilak waqihim azabal jahim, dan jagalah mereka ya Allah dari siksa neraka jahim. Itu doanya malaikat kepada kita orang-orang siapa? Orang-orang yang beriman. Lilladzina amanu. Jadi kalau kita bohong, maka keluar dari mulut kita bau. Yang bau itu menembus ke arah sana. Di sana pada marah. Yang kemudian melaknat kita. Wa yal'anuhu thamanuna alfa malakin, 80.000 malaikat melaknat kita. Wa yaktubu alaihi thamanuna khati'ah. Wa yuktabu alaihi thamanuna khati'ah. Aqalluha mitlu jabali Uhud. Dan ditulis 80 kesalahan. Yang sedikitnya sama dengan gunung Uhud. Al-kadhibu nifaq. Wal-kadhibu minal kabair. Dusta itu termasuk munafik. Dusta itu termasuk kemunafikan. Karena pasti batinnya beda dengan lahirnya. Itu kan orang dusta begitu. Maka dusta itu kemunafikan. Dan dusta itu, bohong itu termasuk dosa besar. Wal kadhibu minal kabair. Wa idza istahalla al-'abdu al-kadhiba faqad istahalla al-maharim. Kalau ada seseorang menganggap halal dusta, maka berarti dia menganggap halal hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kita tidak menganggap halalnya dusta, tidak menganggap halalnya bohong, maka berarti dia tidak langsung menganggap haram, ya, tidak langsung menganggap halalnya dusta itu. Berarti kita memasukkan dusta itu termasuk hal-hal yang diharamkan Allah. Lam yaqtir ayyubashir syai'an min maharimillah. Wa anna sadiq idza jaa as-sirat sabaqahu nur. Kalau orang jujur mau masuk melewati jembatan, maka di depannya itu ada cahaya, sabaqahu nur. Wajjahahu masirata mi'ata 'am, yang akan mengarahkannya di lewat jembatan itu, yakni 'ala sirat. Wa man sadaqa 'amila bi kitabillah, siapa yang jujur maka berarti dia mengamalkan Al-Qur'an dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Was-sadiqu asra'u jawazan 'ala sirat, orang yang jujur pasti lebih cepat kilat melewati as-sirat, melewati jembatan itu, dan lebih cepat masuk ke dalam surga. Allahumma ja'alna minhum. Wal kadhibu fi awwali qadamin yada'uha 'ala sirat yahwi finnar. Orang yang dusta begitu menginjakkan kaki di atas sirat, maka dia terpleset masuk ke dalam neraka. Fala yanju minal jasadi sabi' wa huwa as'abuha illa man sadaq. Jadi tidak akan selamat dari jembatan yang dari pos yang ketujuh ini, ya, bahwa dan itu yang lebih berat kecuali orang yang jujur. Wa yahliku man kadhiba ja'alana Allah wa iyyakum bi rahmatihi mimman sadaqa fanaja. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang jujur sehingga selamat dari siksa api neraka.
Kemudian berikutnya najatus sadiqin. Dzakara fi ba'd al-akhbar anna an-nas alladhina yanjuna min as-sirati wa hawlihi yuhbasuna biqantaratin bainal jannati wan nar. Yataqasawna madhalim kanat bainahum fid dunya. Hatta idza naqu wa dhabu udhina lahum bidukhulil jannah. Dijelaskan di dalam beberapa hadis bahwa orang-orang yang sudah selamat dari sirat itu mereka masih juga ditahan. Jadi sudah diperiksa mulai pos yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, belum bisa masuk ke surga, masih ditahan. Masih ditahan. Adakah dia melakukan kezaliman kepada orang lain? Nah itu. Masih ada gak? Yang terakhir. Karena bainahum fid dunya. Kalau memang bersih, maka bisa diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa walladhi nafsi bi yadi idza inna ahadakum maskanu fil jannah adallu minhu limaskanihi alladhi kana fid dunya. Ya laha min karamatin wa ya laha min ni'matin. Itulah tempatnya orang-orang yang jujur dan tidak melakukan kezaliman atau pernah melakukan kezaliman kemudian dia memohon maaf kepada yang dizalimi, minta maaf kepada orang-orang yang dizalimi waktu di dunia, maka dia selamat. As-salatu tajuzu 'ala as-sirat. Salat bisa menyeberangkan kita dari jembatan itu, dari sirat. Dzukira fi ba'd al-akhbar anna man shama 3 ayyam bi kulli shahrin wa qama fi lailatin min layaliha yusalli 10 raka'atin yaqra fi kulli rak'atin bi fatihatil kitab wa qul huwallahu ahad 3 marrat. Fa idza faragha min salati shalla 'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 10 marrat. ثم يقول سبحان من كان ولا مكان سبحان الموجود وبكل حين وأوان سبحان المعبود في كل أوان سبحان المسبح بكل لسان سبحان المنجي من الهلكات سبحان خلق الأراضين والسماوات جوزه الله تبارك وتعالى على الصراط. Disebutkan di dalam hadis. Di sini tidak disebutkan hadisnya. Tapi intinya bahwa orang yang puasa 3 hari dalam sebulan. Kemudian dia qiyamul lail. Wa qama fi lailatin min layaliha. Pokoknya sebulan itu dia semalam atau 2 malam. Paling enggak semalam dia qiyamul lail. Kemudian setelah qiyamul lail, pada waktu qiyamul lail itu dia salat 10 rakaat. Yusalli 10 rakaat. Yang rakaat pertama baca Fatihah sama kulhu 3 kali. Itu. Jadi rakaat pertama, kedua baca rakaat pertama ya, baca Fatihah dan kulhu 3 kali. Kemudian setelah selesai, faidha faragha min salati shalla ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 10 marrat. Rakaat kedua juga demikian. Ya. Kemudian setelah sholat selesai, maka dia membaca salawat Nabi sebanyak 10 kali. Kemudian baca tasbih. Bacaan tasbihnya itu subhana man kan
Subhanal mawjud fi kulli hin wa awan. Subhanal mawjud fi kulli awan. Subhanal musabbih fi kulli lisan. Subhanal munji minal halakat. Subhanal musabbahi fi kulli lisan. Subhana khaliqil ardina was samawat. Ini baca tasbihnya. Ada 1, 2, 3, 4. Ya, lima ya. Subhanal mawjud fi kulli hin. Subhanal ma'bud fi kulli awan. Subhanal musabbahi bi kulli lisan. Subhanal munji minal halakat. Subhana khaliqil ardina was samawat. Jawazahu Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Allah akan seberangkan dia melewati sirat itu lebih cepat daripada kilat, asra'a minal barq al-khatif, wala yudhihi harrun nar, dan pasti dia tidak akan merasakan sedikit pun, tidak merasakan panasnya siksa api neraka. Wa yumdi ilal jannati ma'a awwali zumratin minas sahabati wat tabi'in, dan dia akan bersama-sama berkumpul dengan sahabat tabi'in. Allah fi sab'ina ahlihi, dan dia bisa memberikan pertolongan 70 orang dari keluarganya dan tetangganya. Wa yashfi'uhu Allah ta'ala fi sab'ina min ahlihi wa jirani, dan dia bisa memberikan syafaat, bisa memberikan pertolongan 70 orang dari keluarga dan tetangganya. Wa ya afdalu ma yusamu minasyahri wa ya yaumu 13 wa 14 wa 15. Di sini disebutkan puasa yang afdal setiap bulannya itu adalah puasa ayyamul bid. Itu tanggal 13, 14 dan 15. Ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari-hari cerah. Hari-hari cerah, tapi bukan hari-hari cerah sebetulnya, malam-malam cerah. Tapi harinya karena disebutkan, karena ini untuk puasa, maka disebutkan hari-hari cerah. Sebetulnya yang cerah bukan harinya, malamnya. Kenapa disebutkan hari? Ya karena puasanya siang hari. Tapi yang dimaksud cerah itu adalah bulannya. Tanggal 13, 14, 15. Itu yang disebut dengan ayyamul bid. Kaifiyatul jawaz 'ala as-sirat dzukira fi ba'd al-akhbar anna an-nasa yanqasimuna fi jawaz as-sirat 7 aqsam. Fayajuzu awwalu qasamin min ar-rijal wan nisa qatarfati 'ainin wal qismu tsani kal barq al-khatif wal qismu tsalits kal rih al-'asif wal qismu ar-rabi' kat tayr al-majdi wal qismu al-khamis kal khayl fi jariha wal qismu sadis kal mashi wal qismu sabi' kal muharwil. Di dalam kitab ini disebutkan bahwa ada 7 macam orang melewati jembatan itu. Qismun minar rijali wan nisa qatarfati 'ainin. Yang pertama, jalannya seperti kilat, sekedipan mata. Tarfati 'ainin, sekedipan mata. Cepatnya. Kedipan mata itu yang pertama, mengalahkan kilat. Yang kedua itu seperti kilat. Yang ketiga itu seperti angin. Ar-rihil 'asif. Yang keempat itu seperti burung. Yang kelima seperti kuda. Yang keenam seperti orang yang jalan kaki. Dan yang ketujuh seperti merangkak, kal muharwil, seperti orang yang merangkak. Aqsamun najina 'ala sirat, macam-macam orang yang selamat melewati jembatan sirat. Fa amma al-qismul awwal fahum ashabus sadaqat wa quwwamul lail
Wa qawwamul lail wal ulama biqudu yuqaddimunahu. Yang pertama adalah mereka yang gemar sedekah dan rajin qiyamul lail. Wal ulama yuqaddimunahum, dan para ulama mendahulukan mereka, yuqaddimunahum. Wal qismu tsani humul ladzina istaqamu ala ada'il faraid. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang istiqamah dalam menjalankan hal-hal yang fardu. Walam yufarritu fiha wa adduha fi awqatiha. Mereka menjalankan salat fardu. Mereka istiqamah melaksanakan salat fardu, konsisten dijalankan pada waktunya. Pada waktunya gitu ya. Pada waktunya kan beda dengan awal waktu ya. Jadi ini maksudnya pada waktunya. Itu. Jadi kalau pada waktunya itu ya masih termasuk istiqomah, masih tergolong istiqomah. Jadi tidak harus di awal waktu. Memang di awal waktu itu memiliki fadilah yang luar biasa. Tapi tepat waktu itu juga masih mendapatkan fadilah. Tepat waktunya sholat itu nggak seperti rapat. Kalau rapat jam 8.00 datang jam 8 itu namanya tepat waktu. Kalau sholat tepat waktu itu bukan jam 8.00. Itu namanya tepat waktu. Duhur. Sekarang jam berapa? Jam 12 kurang 5 menit, kurang 4 menit. Asar 15.14. Jadi kalau kita sholat duhur jam 12 atau jam 2 itu namanya masih tepat waktu. Paham ya? Kenapa saya tanya paham? Karena banyak yang salah paham. Dikiranya tepat waktu sholat itu ya pokoknya harus awal waktu. Tidak. Islam tidak memberatkan kita. Islam bukan agama yang berat. Nah itu. Jadi tepat waktu fi awqatiha itu adalah melaksanakan sholat pada waktunya. Waktu sholat itu muwassa. Waktu sholat itu luas waktunya. Itulah Allah memberikan rahmat kepada kita. Kita diberikan waktu sholat yang agak panjang. Supaya ini nggak susah kita. Sebab kalau waktunya sempit, kira-kira kita dikasih waktu 1/4 jam sholat, gimana kira-kira? Wow, tergopoh-gopoh kita. Mungkin umpel-umpelan di masjid. Susah, agama Islam tuh nggak susah. Cuman kita kalau mau mendapatkan trofi yang emas, silahkan awal waktu. Nah ini, saya berkali-kali saya sampaikan ini supaya nggak salah paham. Dikiranya sholat tepat waktu itu awal waktu. Beda. Tepat waktu rapat dengan tepat awal waktu, dengan tepatnya sholat beda. Cuman Bapak-bapak kalau sholat awal waktu dengan yang sudah akhir beda pahalanya. Itu aja sebetulnya. Enak kan? Islam tuh enak. Islam itu enak, nikmat. Jadi Islam itu nikmat, gampang. Jangan dibikin susah. Cuman jangan ngegampangin. Itu. Nah, gampangin tarsuk tahu-tahu lewat sudah jam 3:15 belum sholat duhur. Nah itu berarti bukan tepat waktu. Iya
Ya udah adzan subuh gara-gara lihat bola baru mapan tidur. Lewatlah jam 6 baru bangun. Sholat subuh. Begitu bangun sholat subuh. Ini doa sholat duha apa sholat subuh? Sholat duha kok pakai kunut. Iya. Wal qismut tsalits humul ladzina addaw zakah wa lazimu suhbatal ulama wa habbuhum. Golongan yang ketiga yaitu mereka yang menunaikan zakat dan mereka yang dekat-dekat ulama, mereka yang cinta kepada ulama, suhbatul ulama wa ahabbuhum. Wal qismur rabi', golongan yang keempat, humul ladzina wasalu arhamahum wa talabu bisilatiha ridha'a maulahum. Golongan yang keempat mereka yang silaturahim, menyambung tali silaturahim sanak saudara, dan nyambung silaturahimnya itu karena mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan pamrih, bukan karena yang lain. Ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu awsa 'inda mauti bi silatul rahim. Diriwayatkan di dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah ketika menjelang wafatnya itu berwasiat, jangan lupa silaturrahim. Wa ma min 'abdin wasala rahimahu bi nafsihi aw malihi illa ja'alahu Allah ta'ala yawmal qiyamati 'ala as-sirati kalladhi yamshi fi riyadil jannah wa la yara min ahwalis sirat. Siapa yang rajin silaturahim karena Allah, maka dia akan melewati jembatan. Melewati jembatan tidak terasa apa-apa. Lewatnya itu seperti lewat di pertamanan surga. Dan tidak merasakan sedikit pun susahnya sirat itu, jembatan itu. Wa yadkhul jannata ma'al zumratin tajuzu as-sirat. Wal qismul khamis, golongan yang kelima, humul ladzina waddau absarahum an maharimillah. Yang kelima ini kayaknya berat ini buat bapak-bapak nih. Yang suka cuci mata. Ini kan susah nih. Yang suka cuci mata ada? Di optik cuci mata. Yang kelima adalah mereka yang memejamkan matanya dari hal-hal yang diharamkan Allah, dari maksiat. Wasanu furujahum 'anil fawahish. Ya, tidak hanya itu, tetapi juga mampu menjaga kemaluannya dari perbuatan zina. Wa hafidhu azwajahum, menjaga istrinya dari hal-hal yang tidak diharamkan. Itu. Sudah itu yang keenam. Yang keenam adalah mereka yang menjauhi perbuatan zina, tajannabul maharim al haram, dan tidak khianat dalam hal timbangan. Jadi 7 golongan itu. Mereka yang macam-macam orang yang melewati jembatan. Jamaah rahimakumullah, kita tidak akan mampu semuanya itu tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan bisa masuk surga tanpa rahmat Allah. Karena ibadah kita tidak ada artinya apa-apa. Maka kita masuk surga sebetulnya juga. Ya, kita berusaha dengan ibadah kita. Karena siapa yang taat insya Allah masuk surga. Tapi sesungguhnya jika dibandingkan ibadah kita dengan surga tidak ada apa-apanya. Maka Allah sampaikan bahwa kalian masuk surga adalah karena rahmatku, bukan karena ibadahmu. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa
istiqomah dalam beribadah dan bisa menjaga dari segala hal yang diharamkan Allah, menjaga lisan kita sehingga kita dimudahkan untuk melewati as-sirat. Dan seperti orang-orang yang dimudahkannya seperti melewati jembatan itu seperti kilat, ya, kal barqil khatib, untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adanallahu wa iyyakum ajma'in wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.